Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu penyembahan kita yang mengatakan Tuhan selalu menolongku. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyiapkan setiap hati kita. Kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mungkin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita angkat pujian dari awal. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tak udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Enggak pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di tempat ini Tuhan. Untuk kami mulai setiap ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan permuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan setiap ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita katakan haleluya, haleluya selama 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin ya saudara, kita akan mau bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita mengatakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Kita masih memuji nama Tuhan. Amin. Kita masih mengangkat pujian yang mengatakan Ku diberi kuasa.
dengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masih mengangkat pujian penyembahan kita yang mengatakan, hatiku percaya saat tiada jalan. Saat ku tak melihat jalanmu. Menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh masih ada ya Tuhan, bernafas. Sampai detik ini adalah sebuah kasih karunia dari Engkau ya Tuhan. Kami rindu dan kami haus ya Tuhan, supaya kami di masa-masa ini ya Tuhan, kami dekat dengan Engkau. Kami mengenal isi hati-Mu dan kami tidak jauh dari Engkau. Sebab ya Tuhan, inilah waktunya untuk kami merendahkan hati kami ya Tuhan, merendahkan hidup kami di hadapan Engkau, supaya Engkau saja ya Tuhan yang bertahta ya Tuhan, yang tinggal dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan di dunia ini ya Tuhan, selain ya Tuhan, kami membanggakan mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hasil perjuangan kami, tapi karena kami percaya kepada Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami ya Tuhan, kami diselamatkan. Dan kami diberikan tempat di surga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, firman-Mu akan mengubahkan kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Berbicara kepada semua orang yang di tempat ini ya Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu saja ya Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya buka maskernya. Oke, shalom. Selamat pagi, shalom. Hari ini saya rindu menyampaikan satu pesan kepada setiap kita di sini. Ya, saya kasih tema yaitu Tuhan rindu mempunyai persekutuan yang indah bersama dengan kita. Katakan amin. Katakan saya mau dekat dengan Tuhan. Kenapa saya mau menyampaikan ini? Saya percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Amin.
Bukan Allah yang mati yang dimana kita hanya menganut sebuah agama saja. Tapi sebuah hubungan yang nyata dan intim dan itu benar-benar ada di dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Kenapa saya mau menyampaikan seperti ini? Saya tahu bahwa kita sedang mengalami sebuah pandemi corona yang semakin parah di Singkawang. Karena kita agak di ujung dari Singkawang, jadi kita masih bisa beribadah. Ya seperti ini pun kita nggak ramai ya. Dan kalau di Singkawang sekarang teman-teman di Singkawang semua hamba Tuhan itu tidak bisa beribadah lagi. Sempat dikatakan tanggal 12 ini darurat. Singkawang darurat. Dan beberapa Pontianak juga darurat. Dan karena kita agak di ujung jadi masih aman. Dan kalau kita dengar sekarang di tempat kecil banyak orang meninggal sekarang. Dalam waktu 1 minggu di Gobuma ada 4 orang meninggal. Terus dalam 2 hari tempat saya di Sekura namanya di Sambas sana 3 orang meninggal berturut-turut, 3 orang langsung. Terus habis itu kalau saya dengar dari teman-teman saya di Jakarta, hampir setiap jam, nggak sampai setiap jam itu selalu ada ambulan lewat. Ngingong. Kalau di sini lewat itu ya biasanya kami kira ambulan, ternyata biasanya bukan ambulan tapi polisi. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang bisa kita banggakan? Mama saya kemarin saya telepon mama saya waktu bahas ada yang meninggal di tempat saya itu. Mereka orang yang sangat diberkati. Mereka kalau mama saya bilang itu kalau keluar dari rumah itu bisa bawa emas di sini kalung ya. Itu bisa berkilo-kilo, bisa sekilo bawanya gitu. Jadi besar-besar emasnya sepertinya. Tiba-tiba meninggal kemarin. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini selain kita hanya bisa untuk mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Kita nggak bisa berkata bahwa ini waktunya untuk saya itu bersenang-senang atau untuk waktunya saya lebih santai atau lebih biasa lagi dalam kehidupan. Tapi kita harus berkata hari ini ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang dengan secara nyata harus kita lakukan. Yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain. Kita bukan seperti tadi saya bilang bahwa kita bukan agama. Kita bukan agama saja. Kita tahu kita agama Kristen. Diakui di Indonesia kita butuh sebuah agama supaya kita di KTP bisa dikatakan Kristen. Tapi lebih daripada itu kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Katakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan seseorang, kita akan mempunyai hati dia. Bagaimana kita bisa berkata kita bisa punya hati dia, tapi kita nggak pernah mendekat kepada dia? Itu jadi pertanyaan. Banyak orang datang ke gereja, ya, itu hanya berkata bahwa karena aku Kristen, karena aku orang Kristen, karena aku udah dibaptis, karena aku udah ya ikut orang tua atau apa. Tapi saya mau katakan hari ini, setelah pulang dari ini kita harus mempunyai kerinduan untuk mempunyai persekutuan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan daripada sebelumnya. Katakan amin. Karena tidak ada jalan lain. Kita mau gimana? Ibaratnya kita kan sekarang hidup dari kasih karunia. Kita nggak bisa mempermainkan ataupun anggap remeh kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kita harus menjaga itu dengan kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran dan hidup dalam ketaatan. Amin. Karena ketika kita tidak taat, hati kita itu pun mulai menjauh dari Tuhan. Benar atau tidak, itu pasti terjadi pada kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita tuh pun seperti otomatis mulai mundur dari Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah mundur dari kita. Akhirnya membuat kita sendiri yang akan menyangkal dia ataupun meninggalkan dia. Jadi saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita, memberikan dirinya yang adalah Allah untuk dijumpai loh. Mendekatlah kepada dia, maka dia akan mendekat kepada kita. Amin. Kalau kita mendekat kepada dia, dia juga akan mendekat kepada kita. Kenapa ada orang yang begitu intim dengan Tuhan? Kenapa ada orang yang begitu biasa? Pokoknya kalau ada berbicara agama, berdebatnya begitu luar biasa. Kalau kita ada berbicara tentang Tuhan Yesus, keintiman, yang keluarnya bukan perdebatan, malah kasih. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita sama-sama belajar. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan mengenai persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Kita buka di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Yohanes. Ya, Yohanes 15 ayat 9 sampai
17. Saya bacakan ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Lihat ya. Saya stop sampai di sana. Saya mau katakan bahwa kalau kita benar-benar baca firman Tuhan, banyak orang baca firman Tuhan karena ingin menambah pengetahuan. Tapi ada orang baca firman Tuhan malah semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa berkata bahwa Yesus adalah teladan kita, oke, berarti kita perlu mengikuti apa yang dia ajarkan. Apa yang dia lakukan waktu dia di dunia. Memang dia waktu datang, dia juga 100% Allah. Dan dia juga 100% manusia. Waktu dia jadi seorang manusia, di bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia memberikan contoh yang sangat sempurna kepada kita, supaya kita bisa menghidupinya dengan kemampuan sebagai seorang manusia. Katakan amin. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, mati dan bangkit dan naik ke surga, dia memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kemampuan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Seperti ketaatan, kekudusan, dan lain-lain. Karena itu adalah sebuah hadiah kepada kita. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh yang begitu luar biasa. Di kitab Yohanes saja selalu tertulis, dia hanya melakukan apa yang Yesus lakukan. Katakan amin. Jadi ketika dia berjalan, dia mendoakan orang sakit. Mungkin ada 1000-an orang sakit. Mungkin kalau Tuhan disuruh ke kanan, Tuhan ke kanan, tapi sebelah kiri ada orang sakit. Karena Bapa suruh ke kanan, dia akan ke kanan. Karena dia tahu, dia melakukan apa yang diminta oleh Bapa. Sehingga apa yang terjadi, dia melihat apa yang semua Bapa lakukan, apa yang Bapa katakan. Dan itu adalah sebuah contoh teladan buat kita, bagaimana kita bisa mempunyai sebuah hubungan yang intim juga dengan Bapa kita di surga. Amin. Yang menjadi pengantara kita itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh sebagai seorang manusia. Juga 100% Allah, 100% manusia. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan Yesus itu mempunyai satu kerinduan, yaitu supaya kita tinggal dalam kasih-Nya. Kalau kita nggak tinggal dalam kasih-Nya, tidak tinggal dalam kasih karunia-Nya, apa yang terjadi? Hati kita itu akan timbul akar pahit, dikatakan di Alkitab seperti itu. Karena kenapa? Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa, katakan amin. Di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa apa-apa, kita butuh Dia. Kita butuh Dia yang selalu bisa membawa kita tuh mendekat mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu Roh Allah yang terus memberitahukan kita tentang kebenaran demi kebenaran yang ada. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, lihat ya, kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saya ulang, jikalau kamu menuruti perintahku, kalau kita ikuti perintahnya Tuhan, kalau kita tuh akan tinggal dalam kasih-Nya. Tidak ada jalan lain. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Bukan karena persembahan, bukan karena kita rajin ke gereja, tapi karena kita mentaati apa kata Dia. Pertama, apa yang Dia minta, yaitu kita harus percaya kepada anaknya yang tunggal, yang menyelamatkan kita, yang menyediakan kursi kita di surga. Setelah itu kita perlu taat kepada firman-Nya. Kita nggak bisa berkata bahwa, kan di dunia ini kan banyak ya, di tempat-tempat pelayanan biasanya orang, aku udah percaya Tuhan, tapi masih merokok, masih mabuk-mabukan. Dia bilang, aku kenal Tuhan kok, tapi masih ini, masih itu, masih ini, masih itu. Pertanyaannya gini, kalau saya bilang saya cinta dengan satu orang, atau saya sayang dengan satu orang, tapi saya tetap melakukan apa yang tidak dia suka, kira-kira itu benar-benar cinta enggak? Enggak. Kalau kita katakan itu munafik, enggak nyata. Cinta kita, tanda kita cinta dengan Tuhan itu adalah kita mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita berani melepaskan hak kita, katakan berani melepas hak. Kita berani untuk melepaskan yang kita berkata, ini punyaku. Ini adalah hakku. Dan kita berani berkata, Tuhan ini semua milikmu. Aku serahkan semua kepada Engkau. Ketika kita serahkan dan kita berserah kepada Tuhan, dia baru bisa membentuk kita. Baru bisa mengubahkan kita. Kalau kita masih kekeh, nggak bisa melepaskan dengan satu hal yang kita pegang begitu kuat. Dan kita berkata, Tuhan aku masih nggak mau ikut, aku masih mau pegang ini. Gimana Tuhan bisa memberi yang terbaik? Makanya dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ketika dia menuruti apa kata Bapa, sekalipun di Taman Getsemani dia sempat berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Karena dia 100% manusia, tetapi dia tetap taat harus mati di kayu salib. Sebenarnya Yesus bisa nggak panggil malaikat katanya? Bisa.
Yesus bisa nggak tanpa disalibkan sebenarnya? Dia bisa nggak sebagai Tuhan? Bisa nggak? Tapi ada satu kehendak yang harus terjadi. Dia harus mati di kayu salib untuk dosa kita. Dan dia melepaskan semua haknya, semua kebesarannya sebagai Allah, sebagai Tuhan demi untuk semua umat manusia di dunia ini. Dan dia berkata, aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Katakan amin. Semuanya itu ayat 11. Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita mengikuti Tuhan, ada satu sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Satu damai sejahtera yang dunia tidak bisa dapatkan. Sekalipun kita mengalami penganiayaan. Contoh, kita sekarang di masa pandemi seperti ini. Banyak keluarga kita mengalami dampak dan teman-teman kita mengalami dampak. Teman-teman saya semua di Jakarta rata-rata kena corona. Apa yang mereka lakukan, apa yang kami sama-sama lakukan, kita saling menguatkan dan saling memberikan supaya mereka tuh tidak hidup dalam ketakutan, supaya tidak hidup dalam intimidasi. Kenapa jadi corona, kenapa kena corona kan? Sekarang kan banyak orang kena corona itu terus bunuh diri. Banyak orang yang bunuh diri karena menganggap bahwa corona itu seperti aib. Jadi malu untuk mengungkapkannya. Apa yang terjadi, teman-teman ya, kita saling menguatkan, saling menimbulkan atau menumbuhkan sukacita. Nah, ketika kita ikut Tuhan, ada sukacita yang tidak bisa kita gantikan. Yaitu sukacita dari Tuhan yang melampaui setiap pikiran kita. Dan kita bisa berkata bahwa ketika kita sakit ataupun ketika kita tidak punya apa-apa, kita masih bisa ngomong seperti ini. Tuhan, kau tetap baik. Ini bukan teologi. Ini hubungan. Kalau teologi, ya kita akan berbicara teologi dalam sini. Tapi kalau kita hubungan, ketika kita masa paling sulit, kita tetap berkata, Tuhan kau baik. Tuhan kau baik. Saya masih ingat waktu istri saya sakit, saya bisa marah dengan Tuhan sebenarnya secara manusia. Tapi saya tahu saya siapa. Saya diselamatkan pun karena kasih karunia. Akhirnya apa yang keluar dari mulut hanya pengagungan, puji-pujian dan pengagungan dan puji-pujian terus diucapkan. Lagu terus dinyanyikan. Apa yang terjadi? Tuhan turun tangan dan memberikan damai sejahtera dan menyembuhkan setelah itu. Dan saya mau katakan, inilah kunci kita orang Kristen. Amin. Bersukacita, hidup dalam kebenaran dan tidak pernah mau kita ditipu oleh iblis. Di mana iblis tujuannya mau ngapain dia? Membuat kita tuh jatuh dan jauh dari Tuhan. Iblis pendakwa. Dia mendakwa kita sedemikian rupa supaya kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memberikan apa? Damai sejahtera supaya kita tetap dekat dengan Dia. Amin. Saya lanjutkan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tetapi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14 saya pengen kita baca. Ayat 14 ini sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Katakan amin. Kamu adalah sahabatku kalau kita melakukan apa yang Yesus minta kita lakukan. Itu baru kita sahabat Dia. Tapi ada yang lebih daripada itu. Dulu saya selalu berkata bahwa saya ingin jadi sahabatnya Tuhan. Tuhan kau sahabatku dan lain. Tapi seiring berjalan waktu saya tahu ada satu yang lebih dalam lagi. Yaitu mempelainya Tuhan. Memposisikan diri kita sebagai calon mempelainya Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar sahabat, tapi mempelainya Tuhan. Bukannya nanti kita adalah calon mempelainya Tuhan. Katakan amin. Dan ketika kita berbicara mempelai, ada hubungan yang lebih dekat lagi dengan Dia. Bukan hanya seorang sahabat. Sahabat kalau ngomong rumah ya, sahabat paling bisa masuk dalam ruang tamu. Paling jauh ya ke dapur, buka kulkas segala macam. Tapi kalau sahabat boleh nggak masuk ke ruang suami istri. Teman sahabat biasa masuk ke ruang. Contoh, saya punya teman namanya Yosua. Yosua datang ke rumah saya, sahabat dekat. Waktu datang ke rumah, saya kan udah punya istri. Boleh nggak dia masuk kamar saya dengan istri? Enggak. Berarti ada yang terbatas. Tapi udah dekat. Tapi ada satu, yaitu mempelai. Kalau kita udah mempelai, contoh saya dengan istri, dia adalah istri saya. Ketika saya tahu dia ini istri saya, dia boleh melakukan apapun di rumah saya. Sampai masuk ke ruang yang paling dalam, itu boleh dia lakukan. Itu hubungan yang semakin dalam dan semakin intim. Jadi di sini kita bahas tentang sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Katakan amin. Kita bukan hanya ketika kita jadi orang Kristen, kita tidak hanya melakukan rutinitas agama.
karena kita orang Kristen. Tapi kita berusaha, kita harus berusaha mendapatkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tidak bisa tidak. Seperti waktu saya bukan orang Kristen dulu, saya pembenci Kristen. 2013 saya berjumpa dengan Tuhan, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi tiba-tiba tuh saya hanya minta Tuhan apa yang ingin kau hamba lakukan, kasih tahu. Saya kira itu saya bakal dikasih promosi, jabatan, apa waktu di perusahaan kerja segala macam. Ternyata bukan, malah dia kasih hati untuk jiwa-jiwa. Hati untuk jiwa-jiwa, tiba-tiba tuh saya begitu pengen melihat orang-orang tuh diselamatkan. Dan orang yang ditemui bukan orang Kristen waktu penginjilan. Hampir lebih dari 90% yang kita temui bukan orang Kristen. Tapi orang Muslim. Dan kita memberitakan Injil kepada mereka sampai berapa lama, 1 tahun lebih waktu itu. Kita hanya terus ke Tanah Abang, kemana, ke Kebun Siri, daerah-daerah orang radikal semua. Kita beritakan Injil, orang-orang sakit disembuhkan. Itu muncul dari mana? Ketika kita minta, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Kasih tahu aku Tuhan. Kasih tahu saya apa yang harus kulakukan semasa saya masih ada di dunia ini. Kan kayak gini, pernah dengar lagu ini nggak? Hidup ini adalah kesempatan. Tahu lagu ini ya? Tapi pernah nggak dengar nyanyi lagu ini yang dinyanyikan sama nenek-nenek itu? Ada yang punya videonya nggak tuh? Pernah dengar? Umurnya berapa waktu itu saya lupa. Hidup ini dia itu, kalau nggak salah saya pernah dengar. Pokoknya di akhir hidup kita ataupun sekarang hidup kita, berusahalah untuk mencari kehendak Tuhan dalam diri kita. Jangan jadi orang biasa. Ini berlaku untuk semua orang Kristen yang lahir baru sampai yang paling tua. Kenapa saya berbicara seperti itu? Sebelum Tuhan memanggil kita kembali, kita masih ada tugas di dunia ini. Kalau mungkin kita bukan jadi pendeta yang besar, mungkin bukan jadi pendeta, kita bisnismen, tapi sekeliling kita perlu mengenal Tuhan. Dan kita juga di keluarga kita ada yang belum mengenal Tuhan. Ini waktunya kita. Ada lingkaran atau lingkaran demi lingkaran dalam kehidupan kita yang harus kita tahu, mereka harus kenal Tuhan juga. Contoh lingkaran saya mungkin sekarang adalah di Besom sini. Dan di tempat pelayanan-pelayanan, beberapa tempat yang banyak tempat yang saya pernah kunjungi, itu mungkin lingkaran saya. Dan kalau saya pulang ke rumah, itu lingkaran saya, keluarga saya. Lingkaran-lingkaran atau komunitas-komunitas yang dimana saya harus tahu mereka harus dipastikan sudah mengenal Tuhan. Kalau mereka menolak, minimal mereka mendengar tentang Tuhan. Amin. Jangan sampai kita menanggung darah. Karena mereka menantikan apa yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jangan sampai terang itu hanya kita pegang dan kita simpan dan kita kocek di belakang. Tapi nggak pernah kita keluarkan dan menerangi banyak orang. Tetapi ketika kita memberikan terang itu menerangi banyak orang. Orang-orang itu akan melihat siapa kita dan akan bertanya siapa di dalam kita. Benar nggak? Saya dulu tuh pernah iri dengan teman saya, tiba-tiba itu dia berkata gini, saya nggak mau ngomong kotor lagi. Wah, saya mempertanyakan kan, kok bisa teman ini kan nakal sekali, tiba-tiba nggak mau ngomong kotor. Kalau ngomong kotor orang Cina kami kan, itu kayak kalau setiap kalimat ada kotor, setiap kalimat ada kotor, setiap kalimat itu selalu seperti itu. Dan saya sulit untuk meninggalkannya. Tiba-tiba teman saya ini berhasil. Akhirnya saya iri. Saya pengen seperti itu. Saya berusaha nggak mampu. Tapi apa yang terjadi ketika saya tahu bahwa saya ini siapa di hadapan Tuhan dan saya memberikan diri saya untuk dibentuk oleh Tuhan. Tiba-tiba itu hilang. Tidak pernah terucapkan lagi. Aneh. Tiba-tiba kayak hilang memori seperti itu. Walaupun saya tahu ini itu omong kotornya ini. Dan ketika saya dengar orang ngomong kotor seperti itu ada rasa kayak, ih kok bisa ya orang ngomong seperti itu ya. Terus saya terpikir sendiri. Kalau nggak ngomong mamamu gitu kan segala macam itu. Atau apa tuh kok bisa ya. Kok saya dulu bisa seperti itu ya. Itu waktu di mana kita belum mengenal Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan di ayat 14 tadi, ayat 15 ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya memang kita hambanya Allah. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi dia mau membawa kita tuh lebih dalam. Dia itu sahabat, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Katakan aku sahabat Tuhan. Aku sahabat Tuhan. Hanya sahabat saja ya. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah yang kudengar dari Bapakku. Jadi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu bahkan di kitab Yohanes dituliskan bahwa makananku
kata Tuhan. Waktu dia ketemu dengan wanita Samaria yang punya 5 simpanan yang bukan suaminya. Makananku waktu datang kan, murid-muridnya bawakan kayak ditanya, terus dia bilang dia udah makan, pokoknya makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa. Ketika Yesus berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapa, berarti seperti kita juga. Sekarang makanan kita melakukan kehendak Bapa, bukan yang lain. Bukan berusaha menyibukkan diri kita supaya kita dilihat baik oleh orang. Tapi kita berusaha untuk bagaimana saya bisa serupa dengan dia. Apakah ada yang sempurna? Mungkin tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha sedemikian rupa. Seperti kalau kita tentara, kalau kita ditembak sekali sini berdarah, kita nggak langsung menyerah. Oh aku menyerah. Ditembak kedua kali, oh aku menyerah. Enggak, tapi ketika ditembak 1, 2, 3, 4 kali tetap bangun ke depan kalau saya belum mati. Karena kenapa? Garis finish kita itu ada di depan. Dan ketika kita mencapai garis finish ke depan, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kita lewati. Dan itu kita semua akan melewati dan melalui semuanya itu. Bagaimana kita bisa bertahan? Nanti saya akan sebutkan 3 poin. 2 ayat lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lihat. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, katakan pergi. Ada enggak Tuhan bilang, duduk gitu. Ada? Enggak ada. Kan di Amanat Agung kan ngomong gini. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Nggak ada yang namanya mari, nggak ada. Dia meminta kita untuk pergi. Ataupun kita yang melakukan lebih aktif daripada kita hanya mari. Ataupun kita hanya duduk. Kita beribadah seperti ini adalah supaya kita mendapatkan apa yang harus kita lakukan setelah ini. Di luar. Tetapi Tuhan berkata supaya kamu pergi. Setelah pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Katakan amin. Ketika kita mempunyai hatinya Tuhan, dengarkan baik-baik, kita itu akan mudah untuk meminta sesuatu dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, yang kita minta bukan untuk diri kita lagi. Pernah enggak kita dekat dengan satu orang, kita masih meminta harta-harta dia. Contoh. Saya punya istri sekarang. Ketika saya kan udah dekat karena istri kan. Setelah saya nikah, saya nggak pernah berpikir gini. Saya minta seperti, saya mau harta bapakmu dong. Saya mau warisan bapakmu dong. Bapakmu tuh punya tanah. Pokoknya 20%, 50% itu harus punya kita. Nggak pernah. Tapi setelah dekat dan setelah kenal, ya apa yang terjadi setelah kita udah nikah, yang kita cari itu bukan itu lagi. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati istri saya, walaupun banyak kelemahannya, dia juga bisa menyenangkan hatiku dan saling melengkapi, bukan menuntut. Katakan bukan menuntut. Nangkap ya sampai sini ya. Kalau kita dekat dengan orang, kita nggak akan pernah minta apa lagi dengan dia. Saya punya teman kok pengusaha atau apa, mereka orang kaya, orang diberkati. Ketika dekat kita bukan berkata bahwa, aku mau dong, itu apa yang kamu punya, traktir dong, enggak lagi. Tapi bagaimana kita jadi bisa saling mengasihi. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kenapa Tuhan berkata supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Karena di atasnya sudah tertulis kalau kita sudah jalankan melakukan perintahnya Bapa. Kita tuh gampang untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Kita banyak meminta nggak dijawab karena tidak tahu cara berdoa. Dan kita memuaskan nafsu kita. Dikatakan di Alkitab seperti itu. Benar kan? Tapi kalau kita udah tahu hatinya Tuhan, kita tuh nggak minta seperti itu lagi. Memang Tuhan akan memberkati, kadang-kadang kita butuh sesuatu. Dan itu pun Tuhan bisa memberikan. Tapi bukan untuk memuaskan nafsu kita lagi. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, saya akan dengan cepat. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa, supaya kita tahu bahwa kita perlu melakukan 3 poin ini. Supaya kita bisa terus bertumbuh. Amin. Poin pertama, kenalilah isi hati Tuhan. Saya mau katakan, kenalilah isi hati Tuhan. Kenapa saya bilang kenalilah isi hati Tuhan? Karena Tuhan kita nggak mati. Dia bukan hanya orang yang berbicara teologi, berdebat teologi, berbicara Tuhan itu penyebutannya gimana,
YHWH ataupun cuma sebuah penyebutan yang mereka perdebatkan Yesus atau Isa atau yang mereka perdebatkan penyebutan nama Yesus bagaimana dan lain-lain, begitu banyak perdebatan demi perdebatan orang yang mereka tahu teologi ataupun orang-orang yang merasa punya agama. Mereka tuh bukan malah bukan cari tahu isi hati Tuhan, tapi mereka malah menunjukkan mereka siapa dalam pengetahuan tentang Kristen. Tapi saya mau katakan Yesus tidak seperti itu. Kita perlu belajar itu. Semua kita perlu tahu dan tidak boleh kita nggak tahu. Kalau kita belajar, kita bersyukur bisa belajar. Tapi ada satu hal setelah itulah, manifestasi dari kedekatan kita dan kita mengenal isi hati Tuhan. Itu adalah kasih. Dan kasihnya bukan kasih yang mementingkan diri sendiri, tapi kasih yang menegur, membawa kita bertumbuh. Katakan amin. Kenalilah isi hati Tuhan. Seperti Yesus yang hanya melakukan apa yang Bapa mau dia lakukan. Yohanes 14 ayat 4. Saya sebentar lagi selesai ya. Yohanes 17 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan contoh ini, kita juga akan kering ikut Tuhan. Karena kenapa? Orang itu mau melakukan pekerjaan yang orang punya. Pernah enggak kita bilang gini, ada sampah nih, tap, jatuh. Kan? Terus ketika ada sampah, kita lihat ada sampah dan kita berkata ini bukan punyaku. Tapi sama-sama, tapi itu adalah satu tempat yang sama. Kenapa kita tidak lakukan? Kita harus tetap menunggu orang itu lakukan. Karena ketika ada orang melakukannya dengan otomatis, karena dia tahu siapa dia. Karena kenapa Yesus mau melakukan pekerjaan Bapa? Ya, di bumi dengan jalan menyelesaikan, katakan menyelesaikan. Berarti ini juga kita menyelesaikan panggilan dan apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus benar-benar hebat memberikan sebuah contoh. Ini kan yang diselesaikannya kan bukan hanya setelah dia berdoa seperti ini di Yohanes 17. Kan ini kan Yesus berdoa untuk murid-muridnya kan. Tapi dia nggak hanya sampai di sini. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia melakukan kehendak Bapa. Sampai apa? Mati di kayu salib. Kita belum pernah keluar darah. Mungkin kita tuh karena karakter, karena apa? Kita lebih banyak mengasihi diri sendiri. Lebih banyak kita nggak mengutamakan kita. Doa pun tentang kita, aku. Bukan tentang gini. Tuhan, apa yang ingin engkau mau aku lakukan apa? Harusnya doa kita seperti itu. Kalau kita sudah semakin dekat, sudah mengenal dia, kita bukan berkata gini lagi, Tuhan berkati aku. Tapi kita akan berkata, Tuhan pakai aku supaya aku bisa menjadi berkat untuk orang itu. Amin. Siapkan Matius 5 ayat 14. Poin kedua, bawalah terang kita ke banyak orang. Saya sebut di sini adalah ketaatan. Ya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita terang dunia setelah kita mempunyai isi hati Tuhan. Bagaimana cara kita punya isi hati Tuhan? Dari firman kita harus mengenal suaranya. Perkataan-perkataan dia dari firman harus kita baca dan itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Bangun keintiman dengan kita memberikan hidup kita dalam penyembahan bersama dengan Tuhan. Saya percaya semakin kita menyembah dia, kita akan semakin serupa dengan dia. Karena di dalam penyembahan ada penyerahan hati. Kalau hati kita nggak tenang, hati kita nggak benar, atau hati kita nggak bisa kita tenangkan sendiri karena banyak pikiran di luar, penyembahan kita tuh pasti terasa. Kayak kita tuh nggak bisa sampai-sampai menyembah Tuhan. Kayak biasa aja, ku mau cinta, cuman lagu lewat. Tapi ketika kita mempersembahkan, kita menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Ada satu titik, satu waktu di mana kita memberikan semuanya tanpa terhalang apapun, tanpa terpikir apapun, hanya menyembah dia. Tiba-tiba hati kita dengan hati Tuhan terkonek. Dan kalau itu terus dilakukan, kita tuh seperti mengunduh, mendapatkan sesuatu dari surga kepada kita. Saya nggak berbicara berkat jasmani, tapi berbicara kerohanian kita akan diubahkan oleh Tuhan. Dan kita akan semakin serupa dengan dia. Bukankah kita itu akan semakin serupa dengan orang yang kita sembah? Contoh, saya akan ngomong terus terang. Saya punya teman, dia kan, apa bahasanya itu ya? Orang tatung gitu, orang tatung. Ya. Teman dekat itu, di Sekura. Dia itu punya satu kecenderungan, kalau udah mau cap gome itu dia pasti
mau enggak mau harus ikut penyembahan. Nah, kalau enggak ikut penyembahan tuh tiba-tiba tuh dia bisa, kalau dengar orang main apa namanya? Jengeng apa itu namanya? Gendang-gendang itu, dia tuh otomatis terpengaruh. Tanpa dia harus berusaha untuk apa, tiba-tiba dia dengar itu udah mulai kerasukan. Nah, kenapa dia nggak bisa lepas? Karena apa yang dia sembah itu akan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi seorang pemarah yang nggak bisa dikontrol. Ketika orang menyembah dengan apa yang bukan Tuhan, Tuhan kan kasih kan. Berarti di luar Tuhan itu belum tentu kasih yang sempurna. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang pemarah, tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, menyembah Dia dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, kita akan mendapatkan isi hatinya. Dan ketika kita mendapatkan isi hatinya, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan setelah itu. Kita akan terpikir, wah, anakku belum kenal Tuhan, aku harus bawa dia kenal Tuhan. Wah, keluargaku yang di sana belum kenal Tuhan, di Jakarta belum kenal Tuhan, ternyata aku harus bawa dia kenal Tuhan. Wah, ternyata saya belum mengampuni adikku sendiri, saya harus mengampuni dia. Wah, ternyata uang itu belum jujur dalam kehidupanku, utangku belum kubayar. Ternyata seperti itu. Tuhan ingatkan semua bukan untuk supaya kita tertuduh, supaya kita berusaha mau dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang menolong kita untuk membersihkan semuanya. Katakan amin. Ketika itu semua dibersihkan oleh Tuhan, ketika kita penyembahan, hati Tuhan itu akan semakin murni dan tinggal dalam diri kita. Amin. Dan hanya lewat penyembahan kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan isi hati itu. Kedua, setelah kita punya isi hati Tuhan, kita mulai peduli dengan orang lain. Tidak bisa berkata tidak. Contoh, siapa yang selalu pernah berdoa gini, Tuhan penuhi aku, Tuhan penuhi aku, Tuhan penuhi aku, urapi aku Tuhan. Tapi enggak pernah lakukan sesuatu. Ibaratnya sebuah gelas ya, Tuhan penuhi dong. Kan Tuhan menjawab, penuhi. Tapi dia biarkan meluap, enggak pernah disalurkan kepada orang. Ibaratnya minyak urapan ya, minyak urapan yang kita minta, yang kita dituliskan di Yakobus, yang mengoles minyak kepada orang-orang sakit segala macam. Minyaknya aja kita minta penuhi tapi nggak pernah pakai. Kita selalu minta supaya kita dekat dengan Tuhan. Setelah dekat, apa yang harus kita lakukan? Bukan harus, otomatis. Seperti Yesus, dia melakukan kehendak Bapa dengan cara apa? Dia melakukan apa yang Bapa mau dia lakukan. Dan itu adalah poin kedua yang harus kita tahu. Setelah kita tahu isi hati Tuhan, kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Tanpa kita punya isi hati Tuhan, kita seperti orang Farisi yang diminta melakukan A, tapi tidak mampu malah menghakimi orang. Poin terakhir, saya sebentar lagi selesai ya. Yohanes 15 ayat 18. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Katakan amin. Gini, yang menjadi dilema orang percaya untuk jadi berkat apa? Takut dibenci. Takut dikucilkan. Takut dihakimi dengan dosa lama. Takut dibuka dosa lama. Malu. Ya, sedangkan Yesus berkata, barang siapa malu karena namaku, Bapa di surga juga akan malu karena dengan kita. Dan saya mau katakan bahwa ada harga yang harus kita bayar ketika kita ikut Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita boleh semakin masuk dalam kemuliaan demi kemuliaannya Tuhan. Amin. Tidak bisa kita berkata kita maunya lakukan yang enak. Tapi Tuhan kenyataannya selalu meminta kita lakukan yang tidak enak. Benar? Kita berkata bahwa saya udah melupakan masalah ini. Ternyata hati kita belum mengampuni. Terus Tuhan minta kita melakukan apa yang kita tidak suka dengan orang itu. Dan Tuhan minta kita mengampuni. Bagaimana bisa kita berkata bahwa aku udah lupakan dia. Tapi hati kita itu enggak sepenuhnya untuk mengampuni dia. Dan Yesus selalu meminta untuk kita bayar hargamu. Bukan untuk keselamatan, tapi untuk ketaatan. Ketaatan membutuhkan harga yang harus dibayar. Ketika kita taat ada harga yang harus dibayar. Yaitu hidup kita. Mungkin kita akan malu, dilecehkan. Atau mungkin kita akan dianiaya. Tapi itu worth it. Itu layak untuk kita lakukan. Demi apa? Keserupaan kita dengan Tuhan. Kemurnian kita dengan Tuhan. Amin. Karena kalau kita melalui dan hidup di dalam itu. Kita akan hidup dengan penuh dengan kemenangan.
Sekalipun ada badai datang, kita akan tetap berkata Tuhan Yesus itu baik karena kita punya isi hatinya. Dan ketika kita lihat sekeliling kita bisa berkata, ayo tetap bangkit. Tapi ketika dia salah, kita tetap tegur. Bapa di surga bukan Bapa yang menjadikan anaknya itu anak yang yang manja atau apa, tapi dia juga akan memukul. Pap, bangun anakku. Tapi jangan sampai Tuhan sentil terlalu parah. Kalau Tuhan sentil, biasanya kan kalau udah terlalu nakal ya. Ada satu hamba Tuhan pernah bersaksi gini, kalau udah terlalu nakal, saya pernah berdoa seperti ini. Jadi omongin, gak mau berubah-ubah. Akhirnya saya ngomong, saya pernah bicara, Tuhan aku serahkan dia kepada, seperti Paulus pernah ngomong, dia serahkan kepada iblis saja. Karena udah dikasih tahu gak mau berubah-berubah. Atau kedua, Tuhan kalau bisa sentil, kasih dia penyakit, kasih atau dia apa, supaya dia bisa berhenti untuk melakukan dosa itu. Sampai seperti itunya. Kenapa? Karena sayangnya, bukan karena untuk memberi penyakit, karena sayangnya. Contoh Yosua, saya contohkan teman saya lagi, Yosua, murid di sini. Yosua suka apa ya? Suka ngebut. Ini contohnya ngebut ya, tapi bisa dibayangkan dengan apa yang kita lakukan. Dia selalu ngebut di jalan. Kalau saya lihat orang di sini, kalau saya berdiri duduk di atas, saya lihat orang ngebut di jalan kita di sini kayak Rossi semua. Kan di sini kayak enak banget jalan sini ya. Kayak ular gitu semua kan. Terus kalau dia sudah ditegur, Yosua jangan ngebut nanti jatuh. Dia lakukan lagi. Yosua jangan ngebut nanti jatuh. Yosua jangan ngebut nanti jatuh. Kalau ngebut terlalu parah mati kan. Kena kepala mati. Nah, dia nggak mau dengar. Ya gimana caranya? Kalau sebagai seorang bapak gitu kan, ya mungkin satu motornya disita aja. Keras bagi dia kan. Ataupun kalau dia tetap ngotot, ya udah kakinya aja dipatahin. Udah nggak bisa ngeng-ngeng lagi dia. Nongkrong di rumah. Benar enggak? Dan dia ketika di rumah, dia tahu namanya dibentuk. Begitu juga dengan permasalahan kita. Kasih itu bukan memanjakan. Kasih itu menegur. Dan ketika kita berkata kasih, ada harga yang harus kita bayar. Kasihnya Yesus bukan ongkeng-ongkeng kaki. Kasihnya Yesus bukan hanya duduk diam. Kasihnya Yesus harus mati di kayu salib. Untuk membayar harga dosa-dosa kita. Amin. Kesimpulannya adalah saya mengajak kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan selagi kita masih ada di dunia ini. Kalau saya ngomong ya mungkin ya kita juga bukan orang yang untuk berdebat apakah corona ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Ya saya anggap karena corona ini kan sudah terjadi seluruh dunia ya. Kayak sampar gitu ya. Pokoknya udah parah banget, bukan makin reda makin parah. Ya. Di masa seperti ini kita nggak tahu kapan Yesus datang. Yang kita tahu ketika ada masa-masa seperti ini kan sudah seperti global yang sangat parah sampai banyak kejatuhan, orang meninggal dan lain-lain. Tapi kita nggak fokus kepada itu. Tapi saya mau katakan bahwa dunia dan bumi semakin rusak. Kita tahu secara ilmu seperti itu. Tapi saya mau katakan Yesus juga sebentar lagi datang. Amin. Nah, saya mau bersaksi. Terakhir, setelah itu kita akan berdoa dan kita akan menerima perjamuan kudus. 1 minggu lebih yang lalu, saya dapat mimpi. Saya sering bermimpi. Ya, saya diperhadapkan dengan satu penglihatan. Saya dibukakan satu buku. Bukunya itu panjang seperti buku gambar ya. Ketika saya lihat setiap buku, buku itu menggambarkan banyak kehancuran dari berbagai tempat. Kehancuran seperti hancurnya kota, hancurnya gempa bumi, dan lain-lain itu terjadi banyak sekali. Terus tiba-tiba saya dipindahkan dari tempat itu ke tempat di belakang sungai. Jadi saya melihat sungai itu tiba-tiba, itu saya melihat keruntuhan demi keruntuhan banyak hal terjadi. Ketika itu terjadi ada satu kalimat yang seperti ini muncul berkata kepada saya sebelum saya bangun dari mimpi. Berjanjilah bahwa ketika engkau kembali nanti, beritahukan kepada banyak orang tentang apa yang kamu lihat. Akhirnya saya menjawab sebelum saya dibangunkan, saya jawab, ya saya akan memberitahukan apa yang saya lihat kepada orang-orang. Apa yang saya mau sampaikan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Selagi kita bisa melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan, lakukanlah. Karena semua adalah pilihan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk bisa menghitung hari ya Tuhan. Supaya kami didapati melakukan
kehendak Engkau selagi kami ada di dunia ini. Sebab kami tahu ketika nyawa ataupun kami dilahirkan ya Tuhan di bumi ini, kami mempunyai tugas dari Engkau, yaitu tugas ilahi. Kehendak Engkau yang harus kami lakukan supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang didapati ya Tuhan, do nothing, tidak melakukan apa-apa. Tapi kami mau ya Tuhan didapati ya Tuhan, kami melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus yang memberikan contoh. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami? Kami perlu tahu lewat firman. Kami perlu tahu supaya kami bisa bercermin dengan apa kata firman ya Tuhan. Nah, hari ini biarlah ya Tuhan setiap kami di sini ya Tuhan, maupun yang melalui live streaming ya Tuhan, bawa kami supaya kami tahu isi hati-Mu. Bukan menjadi orang yang menghakimi, yang hanya mendakwa saja seperti iblis, tapi mempunyai isi hati Engkau. Kasih Engkau ya Tuhan. Dan kedua ya Tuhan, supaya kami juga bisa membawa isi hati Engkau terang kemana-mana kami bisa pergi dan untuk menyatakan supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh juga ya Tuhan. Bukan agama, bukan karena rutinitas, tapi karena cinta kepada Tuhan. Yang ketiga ya Tuhan, sekalipun setelah kami melakukan ada orang-orang yang membenci kami ya Tuhan, menganiaya, mengucilkan ya Tuhan, menolak kami tetap setia karena Tuhan Yesus telah mengalami hal itu juga. Terima kasih ya Tuhan, bawa keluarga kami, bawa saudara kami, bawa tetangga kami, bawa semua orang yang terlibat dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan untuk membawa mereka, untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Engkau ya Tuhan, sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Bukan hanya dari mulut saja berkata percaya, tapi hati juga ya Tuhan yang hidup untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan firman yang telah disampaikan. Ya Tuhan Engkau mengurapi semua setiap firman yang ada. Engkau meneguhkan ya Tuhan dengan Engkau memberikan pertumbuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Dan berbuah-buah lebat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami mau melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan sebentar lagi menerima perjamuan ya Tuhan. Ajar kami untuk menyelidiki hati kami. Menguji hati kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu ini. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya percaya dengan adanya perjamuan kudus ini, kita sudah siap untuk bersatu dengan Tuhan, makin dalam lagi dan makin dekat lagi kepada Tuhan. Dan mari kita akan menyanyikan satu pujian, salibnya, salibnya. Dan siapa yang bertugas untuk ini? Mari kita akan bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku disuci.
Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan bertanya, siapa yang belum mendapat roti? Semua sudah ya. Dan siapa yang belum mendapat anggur? Sudah semuanya ya. Kalau sudah semuanya, kita akan masuk dan kita akan angkat roti ini. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ya, mari sebelum kita mengambil cawan kita akan berdoa dan kita akan mengaminkan bahwa roti yang kita pegang ini adalah sebagai lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah dihancurkan lewat dari cambuk tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecahkan. Darah mengalir karena dosa-dosa kita. Saat ini kita angkat tinggi-tinggi dan tubuh Yesus sudah dibagi-bagikan kepada kita supaya kita mendapat pengampunan dosa dan segala penyakit semuanya oleh bilur-bilurnya disembuhkan asal kita dengan iman. Mari kita yakini dan kita percaya bahwa tubuh Yesus yang sudah kita pegang saat ini, roti sebagai lambang tubuhnya, kita aminkan dan mari kita makan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita percaya saat ini bahwa anggur yang kita pegang adalah sebagai lambang dari darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan darah Yesus inilah yang menguduskan dosa-dosa kita. Bahkan dengan darah Yesus kita mendapatkan keselamatan. Dan kita percaya saat ini kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian kita, salibnya, salibnya. Kita akan menyanjung tinggi salib Kristus. Lagi kita nyanyikan ini dan kita benar-benar mengakui bahwa salib Yesus artinya pengorbanannya Yesus yang membawa kita untuk lebih dekat
karena kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan melalui dari darah Yesus. Oh, saku disucikan oleh darah. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Engkau sudah menguduskan kami, Engkau sudah membenarkan kami, bahkan Engkau mengizinkan kami. Terlebih bukan hanya sekedar mengizinkan kami, tapi Engkau merindukan kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Melalui dari darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami, Engkau sudah menguduskan dan membenarkan kami supaya kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, tak habis-habisnya bersyukur dengan kasih-Mu dan pengorbananmu Tuhan. Saat ini Engkau sudah memberkati kami lewat perjamuan kudus. Dan Engkau sudah memberkati kami juga Tuhan. Supaya iman rohani kami makin hari makin lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian yang mengatakan, Ku diberi kuasa. Berkat-Mu telah Engkau berikan sepanjang hari kami Tuhan. Engkau telah memberkati setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, untuk pengumuman saya serahkan kepada hambanya. Oke, pengumuman singkat. Minggu depan kita akan beribadah seperti biasa. Kita tetap ya memakai protokol kesehatan yang ada ya. Karena kita nggak tahu nanti kondisinya gimana karena tanggal 12 sudah darurat di Singkawang.
PPKM darurat. Beberapa tempat di sini juga udah. Jadi kita sama-sama doakan juga supaya tempat kita daerah sini tetap aman. Sekalipun saya dengar kemarin ada Pak polisi ya, yang mencari satu orang yang pergi dari rumah padahal positif di RT kita di sini katanya. Dan saya kaget dan tiba-tiba daerah sini pada pakai masker. Padahal nggak pernah pakai masker sebelumnya. Beli gorengan pakai masker, biasanya nggak ada pakai masker. Jadi kita tetap jaga jarak, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya dan kita tidak salah melangkah, tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan mengangkat pujian. Kiranya Tuhan memberkati aku. Ibadah kami Tuhan pada minggu hari ini Tuhan. Kami juga telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh tertanam di setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh melakukan setiap perintah-perintah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami juga berkati Tuhan setiap kami yang pada saat ini Tuhan yang mengadakan ibadah Tuhan dimanapun berada Tuhan, yang mengadakan ibadah saudara-saudari kami Tuhan yang saat ini mungkin yang ada mengadakan ibadah online ya Tuhan, bahkan Tuhan yang mengadakan ibadah umum Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berikan kami setiap firman-Mu Tuhan, Engkau limpahi kami dengan firman-Mu Tuhan agar kami selalu mengerjakan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan, agar kami tetap bisa melakukan setiap
apapun yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami perlu terus bertumbuh supaya kami boleh semakin mengenal siapa Allah kami ya Tuhan yang sesungguhnya. Dan tidak hanya dari mulut kami, tapi dari lahir dari sebuah keintiman yang dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Roh Kudus dan penyertaan dari Roh Kudus. Dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus yang membawa kita semakin naik, yang semakin membawa kita untuk intim dan kita bisa melawan dan mengatasi setiap pergumulan kita dengan kita mengandalkan Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap kami yang mengangkat tangan ini ya Tuhan, kami terima berkat hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.